Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, balik lagi sama aku Nina Novi Sabrina dengan NPM 12102064 dari kelas 2 Manajemen SDM. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan seputar materi Performance Implementation in Human Resources atau biasa kita kenal dengan implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notification-nya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Simak penjelasannya sampai akhir ya. Oke, langsung saja ke materinya. Di sini subbab pertama itu ada garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin pada tahun 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Kemudian menurut Richard pada tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas, merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi kita. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dalam tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencangkup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Kemudian di subbab yang kedua itu ada pendekatan pengukuran kinerja. Pertama itu ada pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran, dan di sini ada beberapa pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan personality traits, itu mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Lalu pendekatan perilaku, itu mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Lalu yang terakhir itu ada pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan. Itu menurut De Vries dan kawan-kawan pada tahun 1981. Kemudian di sini juga ada aspek pengukuran kinerja. Ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada produktivitas, lalu kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan biaya. Lalu dilanjut dengan jenis ukuran kinerja. Di sini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama itu ukuran uang, meliputi pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Lalu yang kedua itu ada ukuran upaya atau dampak, meliputi capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, dan kemampuan mempengaruhi. Lalu yang ketiga itu ada ukuran reaksi, meliputi penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Dan yang terakhir itu ukuran waktu, meliputi pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Kemudian di sini juga ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Itu ada beberapa ukuran kinerja, yaitu ada kehadiran, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan, dan bukti langsung. Kemudian di sini juga ada perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja. Yang pertama itu ada pengukuran kerja dari aspek keuangan, biaya administratif minimal. Untuk yang kedua itu ada pengukuran aspek pelanggan, itu meliputi kepuasan pelanggan dan pelayanan efektif. Lalu yang ketiga itu ada aspek proses bisnis internal,
sistem kontrol, pengadaan efektif, memenuhi sasaran kebijakan publik. Yang keempat itu ada aspek pertumbuhan dan pembelajaran, tersedianya informasi pembuatan keputusan kerja, kepuasan pegawai. Lalu di sini ada indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama itu ada produktivitas, yang kedua ada kualitas layanan, yang ketiga ada responsivitas, dan keempat ada responsibilitas, lalu yang terakhir ada akuntabilitas. Dilanjut dengan kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Kemudian di subbab selanjutnya itu ada konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam kamus Bantam English Dictionary pada tahun 1979 yang dikemukakan Prawiro Santono pada tahun 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa empiris. Yang pertama itu ada melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua itu ada memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga ada menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh memainkan pertunjukan musik. Dan yang terakhir itu melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seorang atau mesin. Selanjutnya, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dan upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian ada beberapa definisi kinerja menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Lu dan Biar pada tahun 1981, kinerja adalah pencapaian hasil. Menurut Interplan pada tahun 1999, kinerja terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Lalu ada menurut Murphy dan Cleveland pada tahun 1995, kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Lalu ada menurut Stoner pada tahun 1978, kinerja merupakan fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Lalu menurut Bernardin pada tahun 1993, kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko, kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Lalu yang terakhir itu ada menurut Gibson pada tahun 1990, kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Kemudian di subbab berikutnya itu ada unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama itu ada hasil-hasil fungsi pekerjaan, lalu pencapaian tujuan organisasi, tidak melanggar hukum, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, periode waktu tertentu, dan sesuai dengan moral dan etika.